Mama, kenapa, Pak? Papa baru sadar, Mah. Ternyata besok itu adalah tanggal yang sangat penting buat keluarga kita, Mah. Tanggal penting? Tanggal pentingnya apa ya, Pak? Besok anak kesayangan kita ulang tahun, Mah. Ya ampun. Iya, Pak. Besok Putri ulang tahun. Kok kita bisa hampir lupa sih, Mah? Sama hari kelahiran satu-satunya pewaris keluarga kita, Mah. Mama bukannya lupa, Pak. Tapi Mama terlalu sibuk ngabisin uang dari Papa. Maafin Papa ya, Mah. Karena uang Papa terlalu banyak. Mama jadi hampir lupa sama hari ulang tahunnya Putri. Bukan salah Papa kok, Pak. Tapi ini salah uang kita yang gak habis-habis. Terus kita mau bikin apa, Pak, buat ulang tahunnya Putri? Kita harus buat pesta ulang tahun terbesar yang ada di negara ini. Terbesar di negara ini? Iya, Mah. Kita bakal undang seluruh murid yang ada di sekolahnya Putri. Seluruh gurunya, terus seluruh pejabat, seluruh artis terkenal, dan kalau bisa, semua masyarakat di kota Jakawarna. Kalau semua masyarakat diundang, pestanya mau dibuat di mana, Pak? Gampang, Mah. Nanti Papa bakal tutup satu kota. Terus Papa bakal buatin panggung setinggi 10 lantai. Terus Papa akan siapkan juga kue setinggi menara. Dan Papa akan siapkan 1000 helikopter untuk menjatuhkan bunga dari langit. Wah, bagus banget itu, Pak. Terus untuk hadiahnya, Papa bakal siapin negara kecil buat Putri. Nanti nama negaranya itu Negara Kesultanan Putri Annabel. Ya ampun, Pak. Putri pasti bakal seneng banget, Pak. Siapa yang bakal seneng banget? Putri? Putri? Udah siap sekolah kamu, Nak? Udah, Mah. Oh iya, tadi Putri dengar Papa sama Mama lagi bahas pesta ulang tahun ya? Papa pengen buatin kamu pesta ulang tahun yang paling megah dan mewah buat kamu, Nak. Nanti teman-teman satu sekolah kamu bakal Mama undang semua, Nak. Bahkan Papa mau nutup satu kota, Nak, supaya pesta ulang tahun kamu itu bisa berlangsung dengan tenang. Apa? Menutup satu kota? Iya, Nak. Terus Papa juga udah kepikiran untuk mengundang seluruh artis terkenal yang ada di dunia ini. Nanti mereka semua bakal nyanyi khusus buat kamu. Ya ampun. Tapi Pak, Mah, tahun ini Putri nggak mau bikin pesta ulang tahun yang mewah. Kamu nggak mau bikin pesta ulang tahun yang mewah? Enggak, Pak. Putri mau ulang tahun yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja itu gimana, Nak? Ya paling cuman makan malam bareng papa mama, nenek, sama teman-teman dekat Putri. Tapi kamu tahu sendiri kan, Putri, uang keluarga kita itu banyak banget. Masa ulang tahun kamu cuma makan malam doang, Nak? Mama sama Papa pengen buatin kamu pesta ulang tahun yang spesial, Nak. Makanya Mama sama Papa itu merencanakan pesta ulang tahun yang megah dan mewah buat kamu. Putri ngerti, Pak. Mah, tapi situasi Putri di sekolah itu sekarang lagi nggak baik-baik aja. Putri baru aja loh nyelesain masalah sama Aurora itu. Dan satu sekolah itu masih ngomongin masalah Putri sama King. Justru karena itu Papa mau bikin pesta yang besar, Nak. Kenapa, Pak? Supaya semua orang itu tahu kalau kamu baik-baik aja, Nak. Dan supaya Aurora itu tahu kalau dia tidak berhasil menghancurkan kebahagiaan kamu. Tapi kalau pestanya terlalu besar, nanti orang-orang malah semakin ngomongin Putri. Kamu takut kamu dikira sengaja pamer ya setelah semua masalah kemarin. Iya, Mah. Putri nggak mau jadi pusat perhatian lagi. Tapi, Nak, Putri juga nggak mau bikin orang-orang ngira kalau Putri berusaha menyaingi atau buat dia iri. Kenapa kamu masih mikirin perasaan Aurora, Nak? Dia udah bikin kamu nangis kayak gitu loh kemarin. Bukannya Putri mikirin perasaan Aurora, tapi Putri nggak mau masalah ini semakin panjang. Putri cuma pengen besok ulang tahunnya Putri berjalan dengan tenang. Nggak ada keributan, nggak ada yang saling sindir, dan nggak ada yang ngomongin masalah Putri lagi. Jadi kamu benar nggak mau dibuatin pesta, Nak. Nggak usah pesta besar ya, Pak. Putri cuman mau makan malam sederhana aja sama papa, mama, dan teman-teman dekat Putri. Sederhananya seberapa sederhana sih, Nak? Ya yang biasa aja, Pak. Makanannya dari restoran bintang 7 boleh? Papa, bintang 5? Makan masakan mama aja, Putri udah seneng kok. Masakan mama? Mama bisa masak? Gak bisa, kita pesan makan aja ya, Nak. Boleh,
Nanti kita pesan makan aja kalau kayak gitu. Nah, kalau pesan makan mama bisa, Nak. Papa jangan sedih dong, Pa. Papa cuma pengen memberikan yang terbaik buat kamu, Nak. Putri tahu, tapi bisa berkumpul dengan keluarga Putri, itu jauh lebih dari cukup. Ya udah, Putri berangkat sekolah dulu ya sekarang. Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya, Nak. Kamu mau naik apa hari ini, Nak? Helikopter? Jet pribadi? Atau Papa kirimin pesawat luar angkasa? Putri naik mobil aja, Pak. Putri nggak mau terlalu mencolok di sekolah. Tapi, Nak, udah, Pak. Biarin aja Putri naik mobil. Ya, Mah. Ya udah, Putri pergi dulu ya. Dah, Mah. Dah, Pak. Dah, Nak. Hati-hati ya, Nak. Iya, Pak. Pak, ya Mah, kita berarti batal ya bikin pesta ulang tahun buat Putri. Enggak, Mah. Papa bakal tetap membuatkan pesta ulang tahun untuk Putri. Tapi tadi Putri bilang dia nggak mau, Pak. Ya kita buatin pesta kejutan, Mah. Kita bakal buatin pesta ulang tahun di pulau pribadinya Putri. Pulau pribadinya Putri? Ya, Mah. Nanti Papa bakal undang satu sekolah buat datang ke pesta ulang tahunnya Putri. Kalau bisa seluruh guru juga. Nanti mereka bakal diantar pakai kapal pesiar ke pulaunya itu. Dekorasinya harus sangat cantik dan mewah ya, Pak. Pasti dong, Mah. Nanti Papa bakal buatin istana yang megah di tengah pulaunya itu. Wah, pasti bakal meriah banget, Pak. Dan yang paling penting, Aurora harus datang ke pestanya itu. Kenapa Aurora harus datang, Pak? Supaya dia ngeliat sendiri siapa Putri sebenarnya. Papa nggak bakal biarin Putri itu terus diremehkan sama orang-orang. Aurora itu harus tahu kalau Putri adalah anak yang nggak gampang dijatuhkan. Tapi kita jangan sampai bikin Putri marah ya, Pak. Tenang aja, Mah. Nanti kalau Putri ngeliat teman-temannya berkumpul dan merayakan pesta ulang tahunnya dia, Putri pasti bakal seneng, Mah. Mama setuju kan sama idenya Papa? Setuju dong, Pak. Kapan kita bakal kasih tahu teman-temannya Putri, Pak? Sekarang, kita bakal ngasih pengumuman langsung ke seluruh teman-temannya Putri. Asisten? Ya, Pak Raja. Sekarang, siapkan pesta ulang tahun terbesar di pulau pribadinya Putri. Siap, Pak Raja. Bodyguard? Siap, Tuan. Sekarang tolong antarkan saya dan istri saya ke sekolahnya Putri. Saya bakal memberikan pengumuman ke seluruh teman-temannya Putri. Siap, Tuan. Oh ya, asisten, tolong siapin gaun terbaik ya buat Putri. Baik, Bu Isabel. Ya udah, Mah. Ayo kita berangkat ke sekolahnya Putri juga hari ini. Iya, Pak. Silakan turunan, Putri. Makasih ya, bodyguard. Selamat belajar ya, Non. Semoga tidak ada masalah lagi sekarang. Iya, bodyguard. Semoga ya. Kalau begitu, saya parkir mobil dulu ya, Non. Iya, bodyguard. Semoga semuanya aman hari ini. Putri! Hai, Put! Cie, senyumnya udah lebar banget nih. Iya, soalnya aku seneng aja masalahku udah selesai sekarang. Tapi aku masih gak nyangka deh, ternyata King ngelewatin masalah sebesar itu. Iya, benar banget, kasihan banget ya King. Iya, aku juga kepikiran terus dari kemarin. Ternyata Aurora semenakutkan itu ya. Dia lebih serem daripada Feli gak sih? Iya, kayaknya Aurora lebih serem deh daripada Feli. Aku lebih mending dengar tantormannya Feli daripada lihat ancamannya Aurora. Iya, merinding banget gak sih denger ceritanya King tentang Aurora? Udah males bahas orang itu. Yang penting, hari ini teman kita udah senyum lagi sekarang. Bener. Kita ke kelas yuk sekarang. Udah mau bel nih. Yuk.
Kamu ngapain kesini Aurora? Putri, kamu apain King sih Putri? Sampai King akhirnya lebih milih kamu daripada aku. Kamu pasti ngegoda King kan Putri? Kamu pasti pengaruhin King kan Putri? Kamu apain dia lagi sih Putri? Kamu apain King Putri? Maksud kamu apaan Aurora? Ya maksudku itu jelas. Di surat yang tersebar, King itu lebih milih aku daripada kamu Putri. Tapi kenapa kemarin tiba-tiba aja King lebih milih kamu daripada aku? Pasti kamu ngancam King kan Putri? Iya kan Putri? Apa? Ya ampun Putri, aku gak nyangka banget loh. Ternyata kamu itu orang yang kayak gitu. Padahal kamu kelihatannya baik banget. Tapi ternyata... Sumpah, ternyata ada ya orang sejahat kayak kamu di dunia ini Putri. Tega tau gak sih kamu? Kasian tau gak sih Aurora? Kamu ancam apa lagi sih King Putri? Sampai-sampai dia kemarin bisa ngebelain kamu di depan satu sekolah. Kamu apain dia Putri? Aku harus sakit apa lagi sih? Aku itu cuma pengen Kingku yang dulu balik. Kamu apain dia sih Putri? Kamu apain dia sih Putri? Ya ampun sabar ya Aurora. Jahat kamu Putri. Ternyata gini ya cara mainmu Aurora. Kamu pintar banget ya memutarbalikkan fakta. Aku gak pernah ya ngancam King. King kan udah bilang kemarin kalau surat yang tersebar itu surat palsu. Surat aslinya itu gak kayak gitu Aurora. Pasti kamu ngancam King lagi kan Putri? Biar King mau ngomong kayak gitu. Iya kan Putri? Iya kan? Kasian banget ya King. Otaknya udah dicuci biar bisa ngebela kamu. Emang manusia busuk kamu Putri. Tega banget ya kamu jadi orang. Aku gak ada nyuci otaknya King. Kalian yang otaknya udah dicuci sama Aurora. Kemarin aku udah ngeliat surat aslinya King. Dan King udah nyeritain yang sebenarnya sama aku. Ternyata kamu kan Aurora yang suka ngancam-ngancam King. Ya, aku udah baca semuanya. King udah nyeritain yang sebenarnya kayak gimana. Dan Aurora ternyata orang yang jahat banget. Ya teman-temannya Aurora, kalian itu jangan percaya sama Aurora. Dia itu sebenarnya jahat banget. Kalau kalian tahu yang sebenarnya, kalian pasti nyesel pernah ngebela dia. Setelah kamu ngerebut King dari aku, sekarang kamu menuduh aku ngancam-ngancam King. Aku gak habis pikir ternyata kamu sejahat ini ya Putri. Kamu jahat banget loh ternyata Putri. Pantesan aja ya King mau sama kamu. Ternyata kayak gini ya cara mainmu Putri. Kamu senang banget menuduh orang dan ngebuat orang merasa hancur kayak gini. King kalau nggak nurutin kemauanmu, pasti kamu bakal tuduh-tuduh kayak gini kan Putri? Jahat banget ternyata kamu Putri. Jahat banget kamu ternyata, kasihan Kingku. Berat pasti rasanya jadi King. Ya ampun, aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi loh ngomong sama Aurora. Iya, pintar banget ya dia mau mutarbalikkan fakta. Aurora apaan sih? Aku gak ada nuduh kamu ya. King sendiri yang bilang sama aku kalau dia sering diancam sama kamu. Mulai lagi playing victimnya. Kamu apain King sih Putri? Sampai dia berani bilang aku ngancam-ngancam dia. Sampai King berani ngefitnah aku. Kamu apain dia sih Putri? Kamu apain dia Putri? Apa sih? Wah, emang parah ya kamu Putri. Kok bisa ya ada orang sejahat kamu di dunia ini Putri? Aurora, yuk kita pergi yuk dari sini. Udah males banget aku ngeliat Putri. Ayo teman-teman.
Put, aku udah gak kuat banget ngomong sama Aurora, Put. Iya, dia pintar banget mainin kata-kata. Kamu harus hati-hati sama dia, Put. Iya, teman-teman. Emang menyeramkan banget ya Aurora itu. Pengumuman kepada seluruh murid. Harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Sekali lagi, kepada seluruh murid, harap berkumpul di lapangan sekarang juga. Terima kasih. Kumpul? Ada kumpul apa ya? Ya udah, ayo kita ke lapangan yuk sekarang. Yuk Putri. Kenapa sih kita dikumpulin di lapangan lagi? Jangan-jangan Kim mau klarifikasi masalah percintaannya lagi nih sekarang. Apaan sih? Gue juga nggak tahu ya kenapa kita dikumpulin. Sekolah kita semenjak ada Aurora berubah ya jadi acara infotainment. Setiap hari ada berita baru ya tentang percintaannya King. Berisik banget kalian. Tapi serius King, lo sama Putri sekarang udah baikan kan? Udah. Selamat ya King. Akhirnya perjalanan cinta lo nggak tamat gara-gara selembar surat palsu. Makanya jangan langsung percaya sama apapun yang tersebar. Ya deh, sekarang kita bakal belajar kok untuk nggak gampang percaya sama gosip. Aurora, kamu jangan terus-terusan dong ngeliatin Putri. Iya Aurora, nanti kamu malah makin sakit hati. Aku cuman masih nggak nyangka aja. Ternyata setelah semua ini, King masih lebih milih Putri. Pasti ada sesuatu yang Putri lakuin ke King. Iya, nggak mungkin banget loh King itu tiba-tiba lebih percaya sama Putri daripada sama kamu. Mungkin aku emang nggak sepenting Putri buat King. Jangan ngomong kayak gitu dong Aurora. Kamu itu jauh lebih pantas sama King daripada Putri. Reksa, kita dikumpulin buat apa ya? Aku juga nggak tahu, Bara. Ih, jangan-jangan sekolah mau bagi-bagi MBG. Pikiranmu kenapa selalu ke makanan sih sekarang? Ya siapa tahu kan, dengan drama surat palsu yang kemarin, sekolah sekarang mau menghibur kita dengan makanan, Reksa. Yang ngalamin masalah kan Putri sama King. Kenapa kamu jadi yang pengen dihibur? Aku capek deh ikut mikirin masalah mereka. Kalian tahu nggak kenapa kita dikumpulin? Nggak tahu, Vel. Tumben kamu penasaran sama acara sekolah? Ya, aku cuma nanya. Mungkin ada pengumuman penting. Pengumuman penting apaan? Mana gue tahu. Ya udah, tungguin aja Busur ngomong. Put, kamu nggak apa-apa kan? Setelah ketemu Aurora tadi? Nggak apa-apa kok, Sar. Aurora itu benar-benar nggak tahu malu ya. Setelah surat palsu yang ketahuan, dia masih bisa ya memutarbalikan fakta. Aku cuma berharap masalah ini cepat selesai. Tapi kayaknya Aurora belum mau berhenti deh, Put. Iya, kamu harus tetap hati-hati sama dia. Iya, teman-teman. King dari tadi ngeliatin kamu tuh, Put. Cie, baru baikan udah senyum-senyuman lagi ya. Apaan sih kalian? Sekolah kita sekarang sering banget ya ngumpulin anak-anak di lapangan. Iya, sekarang bakal ada pengumuman apa lagi ya? Semoga bukan masalah percintaan lagi deh. Iya, aku udah pusing banget tau gak sih ngikutin kisah cinta adik kelas. Tapi seru kan? Bosan gak sih kalau sekolah cuma flat-flat doang? Baik anak-anak, mohon tenang ya semuanya. Ibu tahu, kalian semua pasti penasaran kan? Kenapa ibu menyuruh kalian berkumpul di lapangan hari ini? Iya Bu, penasaran banget Bu. Bara, gak usah dijawab. Ya kan gue suruh nanya. Hari ini, sekolah kita kedatangan 2 orang yang sangat penting. Orang penting? Siapa? Jangan-jangan presiden atau Elon Musk. 2 orang ini datang karena akan memberikan pengumuman khusus kepada seluruh murid dan seluruh guru di SMA negeri swasta. Pengumuman khusus? Kira-kira siapa ya, Put?
Baik semuanya, langsung saja kita sambut Bapak Raja Semesta dan Ibu Isabel Fortuna. Papa? Mama? Wah, pasti bakal ada sesuatu yang seru nih. Wah, itu papa mamanya Putri kan? Mereka ngapain ya kesini? Kira-kira bakal ada apa ya? Udah pasti bakal ada pesta nggak sih? Keisha, mereka siapa? Kamu atau mereka? Enggak, itu papa sama mamanya Putri. Papanya Putri itu Raja Semesta, pejabat paling tinggi di kota Jakawarna. Dan mamanya itu Isabel Fortuna. Katanya sih, keluarganya mereka itu kaya raya banget. Mereka orang tuanya Putri. Iya. Selamat datang Pak Raja, Bu Isabel. Terima kasih Bu Sur. Maaf ya Bu Sur, kami datang secara mendadak. Tidak masalah Bu Isabel, seluruh murid juga sudah berkumpul sekarang. Baik, boleh saya pinjam mic-nya? Tentu Pak Raja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Itu Papa mau ngapain sih? Hari ini saya dan istri saya datang ke sekolah ini karena saya akan menyampaikan kabar penting dari keluarga kami. Jangan-jangan besok adalah hari ulang tahun anak kesayangan kami, yaitu Putri Annabel. Besok kamu ulang tahun, Put? Kok kamu gak bilang-bilang sih, Put? Ya enggak lah, ngapain juga aku bilang, aku kan gak senarsis itu. Aduh, papa mama ngapain sih? Kok kayak gini? Aduh, malu banget. Aku lu udah SMA, bukan anak SD lagi. Ya ampun, besok Putri ulang tahun. Happy birthday lebih awal ya Putri. Makasih ya teman-teman. King, pacar lo besok ulang tahun, King. Adek lo udah siap belum? Udah. Waduh, ternyata udah disiapin. Emang beda ya orang ganteng. Untuk merayakan hari ulang tahun Putri, saya dan istri saya akan membuatkan pesta ulang tahun untuk Putri. Dan seluruh murid, seluruh guru, dan seluruh pegawai di SMA negeri swasta akan saya undang untuk datang ke pesta ulang tahunnya Putri. Aduh, mulai lagi nih. Kelihatan banget ya pencitraannya. Kita semua diundang. Ini seriusan? Satu sekolah diundang ke ulang tahunnya Putri? Pasti pestanya bakal mewah banget. Ya ampun, aku harus cari baju nih dari sekarang. Aku juga. Put, kita semua diundang. Aku juga baru tahu, Sar. Jadi, untuk pesta ulang tahunnya Putri akan diadakan di pulau pribadinya Putri. Pulau pribadi? Putri punya pulau pribadi? Besok, kalian semua akan dijemput di sekolah. Lalu kalian akan diantarkan ke pelabuhan menggunakan mobil yang sudah kami siapkan. Setelah itu, kalian akan dibawa ke pulau pribadinya Putri menggunakan kapal pesiar. Kapal pesiar. Ya ampun, keren banget Putri. Kalian juga tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Seluruh biaya transportasi, makanan, minuman, dan tempat menginap akan dibiayai oleh keluarga kami. Wah, semuanya dibayarin.
Wah, enak banget. Ya ampun, baik banget ya keluarganya Putri. Kita tinggal datang dan nikmatin pestanya. Ulang tahunnya aja udah kayak liburan gratis ya. Put, ini seriusan Put? Pestamu bakal mewah banget Put. Aduh, udah teman-teman, aku malu banget. Jadi besok kalian semua wajib datang ya untuk merayakan pesta ulang tahunnya Putri. Ya ampun Papa. Ya ampun Aurora, kamu pasti sakit banget ya ngeliat ini semua. Iya, pintar banget ya Putri bikin semua orang jadi muji dia. Gak apa-apa, besok kan emang ulang tahunnya Putri. Jadi wajar aja kalau semuanya bakal merhatiin dia. Kamu masih aja baik sama Putri. Tapi menurutku ya, pesta ini dibuat biar semua orang itu suka sama Putri. Maksud kamu? Iyalah, setelah masalah kemarin itu kan satu sekolah sempat ngomongin Putri. Terus orang tuanya tiba-tiba bikin pesta besar dan biayain semuanya. Pasti Putri itu mau ngebuat semua orang lupa sama masalah kemarin. Dia pura-pura baik supaya satu sekolah itu muji-muji dia. Supaya dia itu dibela dan semua pada mihak Putri. Tapi mungkin Putri emang cuma pengen berbagi kebahagiaan. Aurora, kamu jangan terlalu polos dong. Putri itu kayaknya sengaja deh pengen nunjukin hidupnya lebih bahagia daripada kamu. Apalagi kan dari tadi terus-terusan senyum sama dia. Aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Besok pasti Kim bakal terus sama Putri. Makanya Aurora, kamu harus datang dengan penampilan paling cantik di acara besok. Iya, kamu harus tampil jauh lebih cantik daripada Putri. Besok semua orang pasti bakal fokus perhatiannya ke Putri karena dia yang ulang tahun besok. Tapi kamu harus bisa ngambil perhatian itu. Terutama perhatiannya King. Tapi aku gak mau ya ngerusak acara ulang tahunnya Putri. Siapa yang bilang merusak? Kamu cuma perlu tampil cantik. Pakai gaun yang paling bagus yang pernah kamu punya. Terus kamu harus buat King itu sadar kalau kamu jauh lebih cantik daripada Putri. Siapa tahu setelah ngeliat kamu besok, perasaan Kim bisa jadi kembali lagi ke kamu. Kalian yakin aku bisa ngalahin Putri? Yakin banget. Secara penampilan ya, kamu itu jauh lebih cocok tau gak sih Aurora? Berada di sampingnya King. Oke teman-teman. Jadi besok Putri bakal mengadakan pesta ulang tahun yang sangat mewah di pulau pribadinya. Bagus. Ini justru kesempatan besar buat aku. Besok, aku bakal tampil jauh lebih cantik daripada Putri. Aku bakal buat semua orang memperhatikan aku. Terutama King. Dan bukan cuma itu. Aku juga bakal mencari cara untuk mempermalukan Putri di depan seluruh tamunya sendiri. Nikmati kebahagiaanmu hari ini, Putri. Karena besok, pesta ulang tahunmu bakal berubah menjadi hari paling memalukan dalam hidupmu. Baik semuanya, harap berbaris yang rapi. Sebentar lagi, kita akan berangkat menuju pesta ulang tahun Putri di pulau pribadinya. Gila, gede banget sih kapal pesiarnya. Iya, ini kapal pesiarnya Putri. Ya iyalah Jess, gak mungkin kan Putri itu nyewa. Duitnya Putri lo gak bisa habis Jess. Ya juga sih. Ya ampun Mimu, akhirnya kita naik kapal pesiar lagi ya Mimu. Iya, terakhir kita naik kapal pesiar di mana ya? Pas di Monaco kan? Iya. Wah, nggak nyangka banget ya kita bisa naik kapal pesiar lagi. Hai, Tami Sari Jessica. Hai semuanya. Bara, Reksa. Seneng banget deh kita berangkatnya barengan. Iya, tapi dari tadi kita agak takut tau gak sih guys? Takut? Takut apa, Bara? Kamu takut naik kapal pesiar? Bukan. Kita takut karena ternyata Feli juga ikut datang ke pesta ulang tahunnya Putri. Kita
Aku takut dia bakal tantrum. Iya apalagi pesta ulang tahunnya Putri bakal mewah banget kan? Iya juga ya. Udah pasti sih dia bakal tantrum. Bener udah bertahun-tahun kan dia kayak gitu terus. Ya ampun, aku gak siap. Bener, gak siap banget deh denger tantrumnya Feli. Denger tantrumnya siapa? Feli? Kamu dari tadi di sini kalian ngomongin aku ya? Kita nggak ada ngomongin kamu kok, Fel. Iya, tadi kita cuma ngomongin orang aja. Aku nggak bakal tantrum hari ini. Jadi, kalian gak usah ngomongin aku di belakang. Guys, itu beneran Feli kan? Enggak, itu bukan Feli. Iya, harusnya dia langsung tantrum gak sih waktu dia dengerin kita julid tentang dia? Bener, dan dia gak ada pamer sama sekali hari ini. Wah, fix, dia bukan Feli. Baik semuanya, kapal pesiar akan segera berangkat. Harap naik ke kapal pesiar sekarang untuk menuju pulau pribadi Putri Annabelle. Ayo guys, kita naik sekarang. Yuk. Wah, cakep banget ya pemandangannya dari atas ini. Iya, tapi ini kita aja nih di kapal ini. Kayaknya nanti bakal ikut kapal selanjutnya deh. Dan mungkin aja udah ada yang di pulau pribadinya Putri. Iya, tadi kan dibilang bakal ada beberapa rombongan yang datang. Wah, kira-kira siapa aja ya yang bakal datang ke pesta ulang tahunnya Putri? Kayaknya bakal ada banyak orang gak sih? Lihat itu. Itu Feli. Dia diem doang ngeliatin laut. Sumpah, Feli aneh banget. Iya, gak kayak biasanya. Tapi kok Feli gak sama Raffin ya? Iya, biasanya dia sama Raffin gak sih? Tapi tadi aku ngeliat Raffin. Tapi tadi dia sama cewek lain. Siapa Ita? Gak tahu. Itu dia. Raffin kok gandengan tangan sama anak pejabat itu? Itu Mika kan, anak pejabat kota Surandara? Iya, mereka pacaran? Sejak kapan? Bukannya Raffin deketnya sama Feli ya? Jangan-jangan Feli cintanya bertepuk sebelah tangan. Wah, kasian juga ya Feli. Iya, pantesan ya Feli diam aja. Ya ampun, dari tadi gandengan terus. Iya, nggak lepas-lepas deh gandengannya. Yalah, pacarku Raffin loh. Raffin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Siapa yang nggak seneng sih? Love you, Raffin. Wah, hebat banget ya pesta ulang tahunnya Putri bisa dirayain di pulau pribadi. Bener, kayak juga ya si Putri itu. Tapi Putri, itu nggak ada apa-apanya dibanding pacarku Raffin. Mulai lagi deh bucinnya. Iya, Mik, lihat deh, ada dia, Mik. Siapa?
Feli. Gangguin dia, Mik. Iya, Mik. Kapan lagi loh kamu bisa ketemu Feli pas digandeng sama Rafin? Bikin dia cemburu, Mik. Boleh juga tuh. Jangan, Mik. Kenapa, Vin? Gue kan udah mau dijodohin sama lo. Lo masih harus gangguin Feli. Emang kenapa, Vin? Kamu emang suka sama Feli? Sampai aku nggak boleh ganggu dia? Enggak. Ya udah. Berarti nggak ada salahnya kan? Aku ganggu dia. Hei, Feli! Loh, Vel, kok bang muka kayak gitu sih, Vel? Cemburu ya? Ngelihat aku gandengan tangan sama Rafin. Iya kan? Udah jelas lah, Mika. Dia kan suka sama Rafin. Tapi Rafinnya nggak suka sama Feli. Kasian Feli. Kita harus bantu Feli nggak sih? Ngapain kita bantuin orang yang suka jahatin kita? Nggak, aku nggak mau bantu dia. Ya ampun, kasihan banget deh Feli. Nggak punya teman, Raffi ninggalin dia. Sendirian banget ya kamu, Fel. Cukup. Udah. Kasihan deh Feli. Kenapa, Vin? Kasihan. Fel, kamu dengar nggak sih, Fel? Kamu cuma dikasihanin loh sama Rafin. Kasihan banget deh, Feli. Gak punya teman, bapaknya di penjara, ibunya ninggalin dia. Sekarang Rafin gak mau sama dia. Kasihan deh, Feli. Kasihan deh. Bara, kamu ngapain ngelempar Mika kayak gitu, Bara? Nggak tahu. Kesel aja aku sama kata-katanya dia. Siapa ini yang ngelempar aku? Geli banget. Mukamu kotor banget, Mika. Ya ampun, Mik, kamu jadi rusak, Mik. Ampun. Memalukan. Rafin, sayang. Mik, cepetan cuci muka dulu, Mik. Malu lo diliatin sama orang-orang, Mik. Iya, Mik, banyak media lo di sini, Mik. Nanti bapakmu masuk berita, Mik, gara-gara anaknya dilempar makanan, Mik. Siapa sih yang ngelempar ini? Katanya kamu gak mau bantu Feli. Kok kamu bantu dia tadi? Gak tahu, tiba-tiba aja aku keinget sama omongannya Putri kalau kita harus baik sama semua orang. Putri? Tapi emang ngeselin banget sih omongannya Mika. Iya, bawa-bawa orang tuanya Feli lagi. Ini Feli datang. Vel, aku tadi nggak niat bantuin kamu ya. Aku tadi cuma kesal aja sama... Makasih ya, Bara. Kalau kamu nggak bantuin aku tadi, mungkin mereka masih ngejek aku sekarang. Makasih ya, Bara. Feli bilang makasih. Wah, ini momen yang sangat langka sekali. Iya.
fix. Feli udah berubah. Iya, Feli kayaknya udah baik deh sekarang. Semuanya harap bersiap. Sebentar lagi kita akan sampai di pulau pribadi Putri Annabelle. Guys, kita sebentar lagi sampai. Ayo siap-siap turun guys. Yuk, yuk. Wah, ini pulaunya punya Putri. Gila, gede banget ya pulaunya. Itu di tengah pulau ada istana beneran. Iya Wah, berarti istananya itu dibangun khusus buat ulang tahunnya Putri aja. Kayaknya iya. Lihat deh, ternyata udah banyak banget loh yang datang. Iya, rame banget. Kayaknya kita termasuk rombongan terakhir deh. Enggak juga. Katanya bakal ada beberapa kapal lagi yang bakal datang. Ya ampun, Pi. Megah sekali ya ulang tahunnya Putri. Iya, Mi. Raja sama Isabel benar-benar menyiapkan semuanya dengan sangat serius, Mi. Serius apanya, Pi? Ini udah terlalu serius banget loh. Aku kalau ulang tahun pengen deh dibuatin istana kayak gini juga. Minta sama orang tua kamu sana. Aku pasti bakal langsung diusir sama orang tua aku kalau aku minta istana kayak gini. Wah, Bu Sur, ini beneran ya pulau pribadi punya Putri? Iya Bu, dari informasi yang saya dapat ya, katanya pulau ini diberikan khusus kepada Putri sejak dia kecil loh. Sejak kecil udah punya pulau pribadi? Iya Ibu, sultan sekali ya keluarganya Putri. Wah, ya ampun Amar, cantik sekali ya tempatnya. Iya Clara, tapi tetap lebih cantik kamu. Bisa aja deh kamu Amar. Kalian dari tadi romantis terus deh. Miranda, Pestanya Putri mewah sekali ya. iya Miranda, aku sampai bingung harus lihat bagian yang mana dulu. Dekorasinya juga terlihat sangat mahal. Katanya ya, bunga-bunga yang ada di sini itu didatangkan langsung dari berbagai negara. Wah, Feli sudah datang atau belum ya? Kok dari tadi aku nggak dapet ngeliat dia ya? Sepertinya sudah, Clara. Tadi I lihat Feli turun dari salah satu kapal pesiar. Kalau Kayla masih ada di dunia ini, dia pasti akan ikut ke pesta ulang tahun ini. Kayla ikut kok Miranda. Dia ikut dari atas sana. Iya, Clara. Sumpah, aku masih nggak percaya loh. Ternyata ada ya orang yang punya pulau pribadi kayak gini. Iya, aku kira kemarin Pak Raja tuh cuma bercanda, tau gak sih? Kalau pestanya tuh bakal diadain di pulau pribadi. Ternyata beneran ya Putri punya pulau pribadi. Ada istananya lagi. Kapan lagi ya kita bisa datang ke pesta yang mewah kayak gini? Selamat malam kepada para tamu undangan yang sudah hadir di pulau pribadi Putri Annabelle. Ya ampun, acaranya udah mulai, guys. Iya, Putri pasti cantik banget nanti. Aku udah gak sabar banget deh lihat dia. Aku juga gak sabar. Terima kasih karena sudah datang di hari yang sangat spesial, yaitu hari ulang tahun Putri Annabelle. Wah, akhirnya mulai acaranya. Sebelum kita menyambut orang yang sedang berulang tahun, mari kita sambut kedua orang yang sudah menyiapkan pesta ulang tahun Putri Annabelle. Wah, Raja sama Isabel bakal datang sekarang. Iya, Mar. Raja! Isabel! Yang pertama, beliau adalah ayah dari Putri Annabelle. Mari kita sambut Bapak Raja Semesta.
Wah, Pak Raja orangnya beda banget ya. Iya, berwibawa banget. Laki, gue kalau jalannya kayak gitu bisa kelihatan berwibawa juga nggak? Nggak, lo bakal kelihatan kayak orang mau nagih utang. Dan yang kedua, perempuan cantik yang selalu mendampingi beliau sekaligus ibu dari Putri Annabel. Mari kita sambut Ibu Isabel Fortuna. Wah, Tante Isabel cantik banget. Gaunnya bagus banget. Selamat datang Pak Raja dan Ibu Isabel. Halo semuanya. Halo. Baik semuanya, selanjutnya kita akan menyambut orang yang sangat penting bagi Putri Annabel. Nenek Putri gak sih? Bisa jadi, Reksa. Dia adalah seseorang yang selalu mendampingi Putri Annabel, teman masa kecil sekaligus pacar dari Putri Annabel, King Wijaya. Wah, Kak King. Wah. Ganteng banget Kak King. Iya, dari SD gak pernah berubah ya gantengnya. Ya ampun, ganteng sekali anak Mami. Iya, Mi. Siapa dulu dong papinya? Baik para tamu undangan, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa nenek dari Putri Annabel hari ini tidak bisa menghadiri pesta dari cucunya. Oh iya, neneknya Putri. Kok neneknya Putri gak bisa hadir? Kondisi kesehatan beliau masih belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan menuju pulau ini. Ibu. Walaupun tidak bisa hadir secara langsung, nenek dari Putri Annabel sudah mengucapkan dan mendoakan cucu kesayangannya. Semoga nenek Putri cepat sembuh ya. Iya, Putri pasti sedih deh neneknya gak bisa datang. Dan sekarang, mari kita sambut orang yang sedang berulang tahun hari ini. Satu-satunya pewaris keluarga semesta yang hari ini berulang tahun. Mari kita sambut Putri Annabel. Cantik banget. Gila, gaunnya bagus banget. Dia benar-benar kayak putri kerajaan. Cantiknya.
Kak King sampai nggak kedip loh. Cie, cie. Anak kita cantik sekali ya, Pak. Iya, Mah. Rasanya baru kemarin Putri masih SD. Dan sekarang anaknya udah 16 tahun. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk Putri Annabel. Terima kasih semuanya. Baik Putri, bagaimana perasaan kamu melihat pesta ulang tahun yang sudah disiapkan oleh kedua orang tua kamu? Jujur, aku senang banget karena semua teman-temanku bisa berkumpul di sini hari ini. Oh, terharu banget. Dan jujur juga, aku terkejut karena Papa dan Mama bisa buatin pesta sebagus ini. Makasih ya, Pak. Mah. Sama-sama, Nak. Tapi Putri, masih ada satu orang lagi yang akan memberikan kejutan untuk kamu, Putri. King, katanya kamu akan memberikan kejutan spesial kan untuk pacar kamu, Putri? Ya ampun, seru sekali ya ngeliat kisah cinta dua murid ini. Aduh. Iya Bu Sur, sama-sama kaya soalnya, jadi seru. Baik King Wijaya, kamu dipersilakan untuk mengambil hadiahmu sekarang. Widih, udah nyiapin kado tuh dia laki. Wah, apaan tuh isinya? Wah, sepertinya hadiahnya sangat romantis sekali ya. Baik King, sekarang kamu dipersilakan untuk memberikan hadiah kamu kepada Putri Annabel. Cukup! Aurora? Dia ngapain naik ke atas panggung? Wah, kayaknya bakal ada masalah nih. Ya ampun, kenapa lagi nih? Mimo, ngapain itu dia? Nggak tahu. Itu ada teman-temannya juga. Aurora, kamu ngapain di sini? King, kamu masih bisa nanya ya? Aku ngapain ke atas panggung kayak gini? Kamu nggak tahu salah kamu itu apa, King? Aurora, ini acaranya Putri. Kamu jangan main-main di sini. Jadi semudah itu ya, King? Kamu memberikan hadiah romantis kepada perempuan yang udah ngerebut kamu dari aku. Maksud kamu apa, Aurora? Pak, gimana ini, Pak? Diamin aja dulu, Mah. Biarin King menyelesaikan masalah ini di sini. Biar semua orang itu tahu gimana sifat asli orang itu. Tapi anak kita, Pak. Anak kita itu bener, Mah. Yang salah yang pasti akan malu hari ini. Aurora, jangan buat masalah di sini. Masalah? Aku yang masalah? Putri udah ngerebut pacarku loh, King. Dan kamu mesti nganggap aku yang masalah. Aurora itu cuman mau mengatakan kejadian yang sebenarnya. Ya, selama ini orang-orang cuma dengerin ceritanya Putri sama King. Tapi gak ada yang mau dengerin ceritanya Aurora. Wah, kira-kira gimana ya ceritanya Aurora?
Wah, bakal ada plot twist nggak ya sekarang? Maaf ya, aku udah ngancurin pesta ulang tahun kamu, Putri. Tapi aku di sini pengen semua orang itu tahu siapa kamu sebenarnya, Putri. Maksud kamu apa, Aurora? Kamu masih pura-pura nggak tahu. Kamu itu pelakor yang ngerebut king dari aku. Apa sih, Aurora? Ya pelakor. Aku gak ada ngerebut king ya, Aurora. King tiba-tiba ninggalin aku sendirian loh di Kanada, dan terus dia pacaran sama kamu di sini. Itu artinya apa kalau nggak ngerebut, Putri? Aku nggak tahu dulu kalian itu pacaran. Aku bohong. Kamu terus mendekati King, padahal kamu udah tahu kalau aku masih pacarnya King. Wah, Putri ngedeketin King padahal dia udah tahu kalau King punya pacar. Wah, tapi pusing banget gak sih dengan drama ini? Wah, padahal kamu udah tahu dari dulu. Terus kamu pura-pura gak tahu di depan semua orang. Enggak, Aurora yang bohong. Aku bohong. Bukti-buktiku sama King itu banyak, Putri. Kamu gak usah playing victim kayak gini. Aurora, aku gak pernah tahu kalian dulunya itu pacaran. Jadi kamu gak bisa ya nuduh aku kayak gini, Aurora. Kalau kamu emang gak tahu, kenapa setelah aku datang dan menjelaskan semuanya, kamu masih berani ngedeketin King? Jujur aku takut banget sama kamu, Putri. Kamu pasti sering banget kan ngancam King. Soalnya King berubah setelah dia berbicara sama kamu. Dia jadi gak pernah mau ngakuin aku. Kamu pasti ngancam King kan? Kamu pasti sering banget kan ngancam King, Putri. Kaya, kamu punya kekuasaan, papamu pejabat tertinggi di kota Jakawarna. Semua orang pasti takut sama kamu, Putri. Kamu pasti setengah jahat. Ya juga ya. Jangan-jangan pesta ini dibuat biar Putri kelihatan baik di depan mata semua orang. Iya, waktunya pas banget. Ternyata ini toh trik keluarga Putri biar Putri dibela terus sama semua orang. Tapi masa iya sih? Apa sih, Aurora? Ya Putri, jawab omonganku, Putri. Kenapa kamu diam aja? Atau jangan-jangan omonganku emang benar kan, Putri? Iya kan? Tuh kan, Putri gak bisa jawab. Kalau dia emang gak salah, dia harusnya bisa ngejelasin semuanya. Ternyata kayak gini ya cara kamu, Putri. Kamu pakai uang kamu, kamu pakai kekuasaan kamu supaya orang-orang takut dan ngebela kamu kan. Ternyata licik ya kamu, Putri. Udah keterlaluan banget, Aurora, Pak. Sabar, mah. King kelihatannya udah nyiapin jawaban untuk ngelawan Aurora. Kamu kayak gini ya, Putri. Kalian semua sudah lihat kan? Kalian semua sudah lihat kan kelakuan sebenarnya dari Putri Annabelle ini. Ini orang yang kalian bela selama ini. Dia adalah orang yang ngerebut King dari aku. Lihat, Putri. Sekarang semua orang mulai meragukan kamu. Kamu pasti malu banget kan? Kamu pikir karena kamu kaya dan punya banyak teman, kamu selalu bisa menang dari aku? Enggak, Putri. Aku bakal terus membuat semua orang percaya kalau kamu adalah perempuan jahat yang sudah merebut King dariku. Hanya aku yang pantas bersama King, Putri. Karena aku, Aurora Kalista, perempuan yang auranya paling bersinar dibandingkan semua perempuan lain. Aurora. Iya, King. Kamu akhirnya sadar sekarang, King. Ya, aku sadar. Aku sadar kalau selama ini aku udah nurut sama orang yang salah.
Kamu terus maksa aku biar aku pacaran sama kamu. Kamu juga sering mengancam aku kalau aku mau pergi ninggalin kamu. Bahkan kamu mengancam akan mengakhiri hidupmu kalau aku pergi ninggalin kamu. Menyakiti diri sendiri. King jangan fitnah aku lagi, King. Kamu ini udah dipengaruhin kan sama Putri, King. Jangan fitnah aku lagi, King. Aku pacar kamu, King. Aku gak fitnah, Aurora. Aku cuma udah capek diam dan membiarkan kamu terus memainkan peran sebagai korban. Waktu aku kembali ke sini, hubungan kita udah selesai di Kanada. Aku yang memilih untuk dekat sama Putri, dan aku juga yang memilih untuk pacaran sama Putri. Dan dari awal juga, aku emang selalu milih Putri. Dan soal surat palsu yang tersebar kemarin, kamu kan Aurora yang ubah suratnya? Aurora yang ubah suratnya? Wah, ternyata kamu gak usah nuduh aku, King. Kamu diancam apa lagi sih sama Putri, King? Aku harus gimana buat kamu sadar, King? Aku gak ada ngubah surat itu, King. Kamu emang punya buktinya. Aku emang belum punya bukti. Tapi aku bisa suruh busur untuk cek CCTV di kelas. Jadi berhenti menyalahkan Putri. Dan berhenti ngaku-ngaku jadi pacarku. Aku gak pernah cinta sama kamu, Aurora. Orang yang aku cintai itu cuman Putri. Akhirnya Puas banget aku dengarnya. rasain tuh. Malu banget gak sih? Udah datang bikin keributan, malah dibongkar semuanya sama King. Pasti malu banget tuh dia. Dasar adik kelas songong. Aurora, kamu gak apa-apa? Semua orang sekarang menertawakan aku. Aku gak boleh diem kayak gini. Aku harus membuat King merasa kasihan sama aku. Kalau aku pingsan, King pasti bakal langsung menolongku. Dan semua orang pasti bakal berhenti menyalahkanku. Gak ada yang mau kamu omongin lagi kan, Aurora? Sekarang kamu pergi dari sini. Aku nyesel pernah ngundang kamu ke sini. King, aku gak kuat kayak gini, King. Aku gak kuat. Kenapa aku disalahin terus kayak gini sih? Aku gak kuat kayak gini, King. Kepalaku pusing. Kenapa semua orang nyalahin aku sih? King. Aurora pingsan! Wah, pingsan dia? Pasti karena malu banget tuh dia. Dengan kayak gini, King pasti kasihan sama aku. Dan dia pasti bakal gendong aku sekarang. Ayo King, gendong aku sekarang King. King, Aurora pingsan, tolongin King. Aurora, bangun Aurora. Bagus teman-teman. Kalian harus nyuruh King buat gendong aku. Ayo King, gendong aku sekarang. King, cepetan gendong dia, kok diem aja sih? Ngapain nyuruh King? Aku punya banyak bodyguard kok. Bodyguard! Di bawah bodyguard? Jangan-jangan aku bakal digendong sama bodyguard besar itu.
Malu banget. Siap Non Putri? Tolong bawa Aurora pergi dari sini. Siap Non Putri? Saya akan gendong dia sekarang. Gak usah digendong bodyguard. Tapi seret aja dia sekarang. Diseret? Ih, malu banget kalau diseret. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Bangun lagi? Ih, tadi pingsannya pura-pura doang. Aduh, malu maksimal tuh Aurora. Ternyata bener. Kamu coba pura-pura pingsan. Kita nggak bakal ketipu lagi. Aurora! Akhirnya pergi juga orang itu. Sumpah, puas banget aku liatnya. Rasain tuh. Malu kan kamu sekarang? Ternyata gitu ya ceritanya. Aurora serem juga ya ternyata. Akhirnya selesai juga masalahnya, Pak. Benar juga ya kata Papa. King bakal ngurus semuanya. Papa udah percaya sama King, mah. Baik, karena situasi dalam acara hari ini sudah sedikit tenang, mari kita lanjutkan acara dari ulang tahun Putri Annabelle. Dan sepertinya tadi masih ada hadiah yang belum sempat diberikan. Cie, lanjut lagi nih. Akhirnya hadiahnya dikasih juga. King, sekarang kamu bisa memberikan hadiah spesialmu kepada Putri Annabelle. Putri. Ya. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya Putri. Makasih ya King. Hadiah ini mungkin gak bakal semahal hadiah yang bakal kamu terima hari ini. Karena aku membuat hadiah ini sendiri. Kamu terima ya Putri. Aku ngumpulin semua foto kita. Dari kita waktu SD. Ada foto waktu kita ketemu pertama kali. Ada foto kita sekolah bareng. Sampai waktu anniversary kemarin. Aku ngebuat buku ini supaya kamu ingat kalau sebelum semua masalah ini datang, kita udah punya banyak kenangan baik bersama. Dan aku harap setelah hari ini, kita masih bisa membuat banyak kenangan baik yang baru. Makasih ya, King. Aku suka banget sama hadiahnya. Romantis banget. Aku juga mau dibikinin kayak gitu. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk hadiah spesial dari King Wijaya. Dan sekarang, mari kita lanjutkan acara ulang tahun dari Putri Annabelle. $100.200.000. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!